KPU, Bawaslu, kalau masa 6 tahapan ngapain, gitu kan? Ngapain? Pasti ngapain semua aja. Masyarakat, Mas Asep juga ya tanya ya kan, ngapain aja KPU dan Bawaslu? Kami namanya melakukan masa tanam. Desa Mangli adalah desa anti politik uang binaan Bawaslu Kabupaten Magelang. Desa itu satu-satunya yang sudah melahirkan peraturan kepala desa tentang desa anti politik uang. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Iya. Peraturan desa. Peraturan kepala desa ya tentang desa anti politik uang, ya kan. Jadi kalau dari pengalaman pemilu dan pilkada lah, pilkada terutama yang terbaru ya masih hangat. Bawaslu Kabupaten Magelang kan menerima banyak sekali laporan ya. Ada 15 laporan ya. Terutama adalah politik uang. Laporan politik uang. Jadi kami melihatnya ada banyaknya laporan ini, kami melihat itu adalah efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman, kawan Merdeka di podcast kita ya. Kali ini Bincang Santai Suara Merdeka di channel baru. Nah, ini saya perlu mengenalkan ini teman-teman. Kita punya channel baru khusus podcast bisa ya, namanya Podcast Bisa atau Bincang Santai Suara Merdeka. Dan ini sudah edisi yang ketiga kali, dan kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, ini ibu yang glowing, cantik gitu ya. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan teman-teman kawan Merdeka. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Aini Habibah. Beliau adalah Korbis Pencegahan Parmas dan Humas dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Ada apa beliau di sini? Kita perbincangan apa di sini? Nah, sebelumnya ini saya ingin tunjukkan teman-teman, ini adalah sebuah buku yang baru saja diterbitkan atau diluncurkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Asal dari Desa. Apa isi buku ini? Nah, ini yang akan kita perbincangkan dengan beliau Ibu Aini, ya kita panggil saja Bu Aini di podcast kita kali ini. Terima kasih Ibu Aini sudah hadir di ruangan kita, studio kita. Pertama kali ya? Iya. For the first time. Alhamdulillah. Matur nuwun sudah bersedia dan bertemu dengan teman-temannya. Sama-sama. Panggilnya Mas Asep aja ya. Boleh. Lebih familiar Mas Asep. Iya, boleh lah. Jadi Bu ini kesibukannya apa nih Bu sekarang? Terima kasih Mas Asep. Hari ini kesibukannya masih melanjutkan dengan program pasca terpilihnya kepala daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang. Bertepatan pada tanggal 20 Februari ini dilantik ya secara serentak di Istana Negara. Iya, betul. Hari ini persis ya tanggal 20 Februari dilantik. Nah, Bawaslu ini adalah salah satu penyelenggara ya atau pengawas pemilu, kemarin pemilu maupun pilkada yang sudah kita lewati bersama. Nanti banyak cerita Bu ya. Pengalaman kemarin selama mengawasi pemilu pilkada. Nah, ini ada sedikit iklan dulu Bu ya. Terima kasih. Iya, silakan diminum Ibu. Iya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan teman-teman, ini terkait dengan kegiatan Bawaslu, yaitu partisipasi masyarakat, pengawasan, dan tentunya juga isi dari buku ini. Bu mungkin bisa diceritain lah. Bawaslu ini menerbitkan buku ini setebal 330 halaman kalau nggak salah ya. Luar biasa besar, banyak banget ini. Saya juga belum selesai nih bacanya. Diceritain Bu ini. Terima kasih Mas Asep. Jadi ceritanya panjang ya, flashback ke belakang, bahwa Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas mengawasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Magelang.
bahwa untuk suksesi pelaksanaan pilkada maupun pemilu, tentunya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri ya. Dari tingkat kabupaten saja secara SDM kita berjumlah 5 pimpinan, dibantu tim sekretariat. Di tingkat kecamatan ada 3 anggota Panwaslu kecamatan dibantu sekretariat, dan di tingkat desa 1 orang, dan di tingkat TPS 1 orang. Artinya jumlah SDM kita belum sebanding dengan jumlah DPT kita, DPT di wilayah Kabupaten Magelang. Untuk itu Bawaslu berstrategi bagaimana agar pelaksanaan pemilu dan pilkada ini sukses begitu. Salah satunya adalah dengan melibatkan secara langsung, secara aktif seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian apa bentuk dari partisipasi masyarakat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama? Salah satunya adalah ada yang disebut desa maupun kampung pengawasan, desa kampung anti politik uang. Apa itu desa pengawasan? Desa pengawasan adalah sebuah desa yang masyarakatnya punya kesadaran yang sama, kesadaran penuh untuk mewujudkan pemilu, pilkada, pelaksanaan demokrasi yang bermartabat tanpa adanya pelanggaran. Begitu. Desa anti politik uang itu demikian. Jadi seluruh komponen masyarakatnya, aparatur pemerintahnya itu sadar betul, punya kesadaran yang sama, kesadaran kolektif untuk mewujudkan demokrasi tanpa politik uang, berani melawan dan menolak politik uang di lingkup desanya. Nah, di Jawa Tengah sendiri itu kan sudah banyak sekali ya. Di Jawa Tengah itu di angka 500-an desa pengawasan dan desa anti politik uang. Di Kabupaten Magelang juga sudah banyak, ada 48 desa kampung. Ini sejarahnya gimana Bu? Ini mungkin apakah adanya desa pengawasan atau mungkin sampai kepada desa aku ya? Itu apakah memang sudah menjadi amanah undang-undang atau ini sebuah inisiatif dari Bawaslu sendiri, provinsi atau bahkan kabupaten kota? Itu berangkat dari sebuah mandat undang-undang. Yang pertama adalah bahwa Bawaslu itu punya tugas untuk mengawasi terhadap praktek politik uang. Maka untuk mengawasi ini tidak bisa kita dengan orang-orang yang sedikit. Keterbatasan SDM kita kan, maka melibatkan masyarakat. Akhirnya melalui program sosialisasinya Bawaslu, kemudian Bawaslu Kabupaten Magelang khususnya mengumpulkan para stakeholder. Saat itu tahun 2017 akhir Mas. 2017 akhir. Dulu di tingkat kabupaten namanya masih Panwaslu Kabupaten. Belum Bawaslu. Kami mensosialisasikan kepada masyarakat, kami kumpulkan dalam satu tempat bagaimana untuk menggagas desa anti politik uang. Bagaimana untuk meminimalisir praktek politik uang di wilayah kita saja, di wilayah Kabupaten Magelang. Begitu. Para kepala desa saat itu yang kami kumpulkan, belum ada respon apapun di dalam forum. Karena mungkin program baru ya, jadi masih bingung apa ya. Kalau secara teori sudah jelas bagaimana desa itu bisa memagari wilayahnya dari oknum yang akan memberikan tadi praktek politik uang, yang akan menebar materi atau uang gitu kan dengan iming-iming begitu. Tapi di akhir sebuah forum itu akhirnya ada kepala desa, salah satu kepala desa menghadap kami ngobrol bagaimana caranya, cara praktisnya kami untuk membuat, mencanangkan kampung lah saat itu, kampung anti politik uang.
Akhirnya berdiskusilah kami dengan kita berikan cara-cara yang sederhana saja. Bagaimana sosialisasi ke wilayah, ke desa-desa, ke kampung, ke warga-warga di wilayah desanya yang punya wilayah, kemudian masyarakatnya setuju, kemudian dideklarasikan. Setelah dideklarasikan, sudah dilafadzkan sudah berikrar begitu secara sadar. Kemudian selanjutnya adalah punya tugasnya Bawaslu bersama aparatur pemerintah desa saat itu melakukan pembinaan. Bagaimana yang sudah dicanangkan ini tetap terjaga sehingga goalnya, tujuannya itu tercapai. Kampung tersebut saya sebut itu Desa Sawangan. Desa Sawangan. Sawangan yang pertama. Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan. Nah itu akhirnya yang pertama itu di Indonesia itu Mas. Di Indonesia. Pertama kali di Indonesia. Berarti itu Kabupaten Magelang. Iya. Magelang. Yang pertama ada Desa Anti Politik Uang. Akhirnya muncullah dari Sawangan itu, kemudian ada Mertoyudan dan selanjutnya sampai sekarang ada 48 desa pengawasan dan desa anti politik uang. Mas Asep, sebenarnya idealnya kami, kalau idealnya kan bagaimana Magelang itu pelaksanaan pemilu dan pilkada zero politik uang itu idealnya ya Mas. Tapi ini kan lagi-lagi ini adalah sebuah gerakan moral. Gerakan moral untuk mengajak masyarakat ikhtiar untuk menghindari praktek-praktek yang tadi buruk praktek politik uang dalam event 5 tahunan kita. Itu sih Mas, sederhana. Sederhana seperti, tapi ada tantangan nggak dari masyarakat? Mungkin karena awalan program dan mungkin juga gampang gitu Itu tantangannya seperti apa? Di awal-awal di awal-awal pencanangan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Magelang saat itulah Panwaslu menuju Bawaslu, tantangannya pertama adalah terkait dengan anggaran supporting dana, karena kegiatan ini kan non budgeter. Namanya gerakan moral kan. Bagaimana ini kan gerakan moral non budgeter. Akhirnya ini berkembang di beberapa kabupaten kota kan, ditiru istilahnya ditiru kan, kebaikan yang benar, diduplikat program yang sama begitu. Akhirnya Jawa Tengah punya inisiasi menjadikan itu program Desa Apu dan Desa Pengawasan sehingga tersupport dana. Itu tantangan pertama adalah anggaran. Tantangan kedua namanya masyarakat visinya berbeda-beda begitu kesadarannya berbeda-beda. Itu menantang Bawaslu untuk kerja lebih effort, lebih masif dalam mensosialisasikan, baik itu bertemu tatap muka, datang ke kampung, rembuk warga, maupun kami mengundang warga itu di satu titik kumpul bersama Bawaslu dan stakeholder untuk selalu membina, merawat, menyadarkan ini adalah hajat kita bersama. Ayo jauhkan dari praktek-praktek yang tidak baik. Tadi contohnya adalah politik uang. Tantangannya itu sih anggaran dan tadi perawatannya kan lebih susah. Membentuk sih gampang, merawatnya itu lebih susah kan. Betul itu. Dan apalagi juga sampai diduplikasi orang-orang itu. Iya, duplikasi beberapa wilayah. Iya, begitu. Dari sekian 40 desa ini yang mungkin ada yang desa agak sulit atau mungkin gampang, itu mana ini Mbak, pengalaman? Kalau sulit enggak ya Mas kalau sulit enggak. Yang kami rasakan itu tidak ada kesulitan karena dari komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat sangat baik sangat baik, karena kami kan punya kepanjangan tangan di setiap kecamatan, di desa hingga TPS. Jadi bukan organisasi, bukan lembaga yang asing begitu kan. Jadi welcome lah gitu seperti itu sih Mas. Dalam prakteknya seperti apa sih Bu ini di desa itu mungkin contoh kemarin pada saat proses pemilu pilkada itu apa sih yang dilakukan masyarakat di sana?
di desa anti politik uang itu. Ya. Jadi tujuan pertama kami membentuk selain tadi terhindar dari praktek politik uang adalah satu, bagaimana masyarakat juga berani untuk melaporkan, memberikan informasi bila ditemukan, bila melihat ada pelanggaran di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, ya kan? Kan jadinya desa itu kan terjaga ya, terjaga. Kalau ada pelanggaran mereka berani melaporkan, itu berani melaporkan. Minimal kalau tidak berani melaporkan secara resmi datang ke Bawaslu mengisi formulir melengkapi data, tidak berani, minimal adalah menjadi informan, memberikan informasi saja. Sehingga nanti jajaran kami Bawaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga TPS bisa menelusuri pelanggaran itu, sehingga kami bisa cegah agar tidak menjadi pelanggaran yang lebih besar. Begitu sih fungsi-fungsi mereka, menjadi dutanya Bawaslu. Begitu. Tapi ada nggak yang kemudian sampai melakukan itu, melapor, atau tidak ada sama sekali karena memang tidak ada praktek? Iya. Itu. Jadi kalau dari pengalaman pemilu dan pilkada lah, pilkada terutama yang terbaru ya masih hangat, Bawaslu Kabupaten Magelang kan menerima banyak sekali laporan ya, ada 15 laporan ya, terutama adalah politik uang. Oh, oke. Laporan politik uang. Jadi kami melihatnya ada banyaknya laporan ini, kami melihat itu adalah efektif, ya kan? Manfaat dari adanya desa APU, artinya masyarakat sadar betul itu sebuah pelanggaran, maka kami laporkan. Pun demikian wilayah-wilayah desa-desa yang tidak ada laporan praktek politik uang, kami anggap itu positif. Artinya masyarakat sudah punya kesadaran untuk menolak, untuk melawan, sehingga tidak masuk dalam wilayahnya. Dua itu sih Mas. Itu berarti kemarin ada banyak ya laporan ya? Banyak, tapi selesai semuanya. Sampai akhirnya kita tidak lanjuti sesuai ketentuan. Ya, sampai kemudian sekarang kepala daerah dilantik ya. Diserentak di seluruh Indonesia dan juga nanti akan digembleng ya di sini di Magelang ya. Retreat ya? Ya, di retreat ini. Magelang luar biasa. Kemarin kita juga kedatangan tamu dari Sekretariat Negara ya, pas retreat Wamen, Menteri kemarin kan itu juga cerita banyak. Nah ini kita tunggu saja ya nanti cerita retreat dari kepala daerah seperti apa. Dilanjut nih Bu ini dari buku ini kan dari berbagai Bawaslu di Jawa Tengah ya. Dan salah satunya juga ada dari Kabupaten Magelang ya, yang ditulis oleh Pak Ketua ya. Iya, betul. Pak Muhammad Habib Saleh. Itu melawan politik uang dari Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Dan ini catatan juga nih, Gunung Sumbing ini menjadi catatan penting dari Komisioner Bawaslu Provinsi nih, Mas Nurholik ini, ya kan? Ada mungkin sisi menarik apa ini yang dari mungkin itu kan warga yang di pinggir lah ya, di pegunungan gitu ya. Salah satunya ada di Sumbing. Mungkin ada kisah-kisah yang tentu banyak kisah. Nah, ini boleh dibagi nih ke kawan Merdeka. Iya, terima kasih. Selamat siang kawan Merdeka. Dari tadi belum disapa ya. Sebutannya kawan Merdeka ya. Kawan Merdeka kalau Bawaslu adalah sahabat Bawaslu. Ya, ceritanya dari buku ini dulu. Boleh ya, Mas? Boleh. Buku ini judulnya adalah Asa dari Desa, Potret Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Jawa Tengah. Ya kan. Buku ini ditulis oleh seluruh koordinator divisi pencegahan Parmas dan Humas se-Provinsi Jawa Tengah, termasuk oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Bapak Nurholik, gitu kan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana dinamika pembentukan, pencanangan, pelaksanaan dari Desa Anti Politik Uang, bagian dari program Parmas tadi, pelaksanaan mandat per Bawaslu 2 tahun 2023 gitu. Asa dari desa. Bagaimana ya? Asa dari desa itu cita apa? Harapan ya Mas ya? Harapan dari desa. Bahwa langkah-langkah kecil yang nyata dari daerah inilah, desa inilah, contohnya Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawasan, ini akan menjadikan Indonesia yang lebih bersinar, lebih baik ya kan, terutama dalam melestarikan, mewujudkan
demokrasi Indonesia yang bermartabat. Itu harapan-harapan yang tertulis di dalam buku ini. Kabupaten Magelang sendiri punya perhatian yang khusus ya dalam buku ini adalah terkait dengan desa anti politik uang di wilayah Kecamatan Kaliangkrik, ya kan, yang kami canangkan, deklarasikan dengan tajuk Sumbing Art Collaboration, ya kan, SAC, Sumbing Art Collaboration, benar, di mana di Kecamatan Kaliangkrik pada saat itu pilkada mendeklarasikan 9 desa APU, ya kan. Kami mewajibkan kepada seluruh kecamatan untuk mensosialisasikan dan membentuk desa APU, membuat desa binaan. Satu saja. Tapi kami diberikan bonus oleh Kecamatan Kaliangkrik. 9 desa sekaligus pada saat itu. Sehingga melalui programnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah difasilitasi support dana, kami bisa mendeklarasikan sekaligus 9 desa dengan tajuk Sumbing Art Collaboration. Semua desa-desa yang dideklarasikan mendelegasikan kesenian khasnya masing-masing, ya kan, untuk diekspo, disajikan ditampilkan dalam deklarasi tersebut. Kaliangkrik itu emang menarik dari sejarahnya. Salah satu desa APU yang paling sukses kami nilai, paling berhasil juga di Kaliangkrik. Ya, indikatornya apa? Yang pertama, Desa Mangli itu namanya Desa Mangli di Kecamatan Kaliangkrik. Desa tertinggi ya. Tahu kan Mangli Skyview ya, kawan Merdeka. Mangli Skyview kan itu sangat tinggi ya. Di lereng Gunung Sumbing, pos 1 ya, hampir pos 1 Gunung Sumbing. Desa Mangli adalah desa anti politik uang binaan Bawaslu Kabupaten Magelang. Desa itu satu-satunya yang sudah melahirkan peraturan kepala desa tentang desa anti politik uang. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Iya. Peraturan desa. Peraturan kepala desa ya tentang desa anti politik uang, ya kan. Di situ ada aturannya bagaimana, apa itu desa anti politik uang, kemudian ketentuannya, kemudian sanksi-sanksi buat warga yang melanggar terhadap peraturan kepala desa ini, ada di situ semuanya bersama warga, dibentuk, disahkan oleh kepala desa. Sehingga Mangli itu menjadi sentra riset, sentralnya ya, tempat risetnya para akademisi. Ataupun dari lembaga riset Indonesia, BRIN, Badan Riset Indonesia kan, iya kan, BRIN melakukan riset juga di Desa Mangli. Kemudian ada dosen Undip juga di Mangli. Beberapa mahasiswa banyak sekali di Mangli melakukan riset, mengkaji, menganalisis efektivitas desa APU dalam melaksanakan pemilu maupun pilkada di wilayah Kabupaten Magelang. Itu Kaliangkrik pertama sudah sangat heroik ya, membawa harum nama Kabupaten Magelang melalui program desa APU-nya. Kemudian yang kedua lagi adalah selain geografisnya yang sangat indah, sejuk, dingin, view-nya yang indah, Gunung Sumbingnya yang menawan, begitu, adalah kultur masyarakatnya itu ya Mas ya. Jadi kalau mereka mendapatkan sosialisasi itu sangat antusias, ya kan menarik. Secara SDM itu menarik, rasa ingin tahunya tinggi masyarakat, sehingga ketika kita edukasi, kita berikan sosialisasi, mereka tergerak begitu tanpa ada paksaan. Nah, maka lahirlah 9 desa berikutnya itu di Kaliangkrik yang dideklarasikan bersama-sama di Kaliangkrik ya, itu ya. Betul. Ini luar biasa nih teman-teman. Memang ada penelitian BRIN ini ya. Ada bisa dibaca ya di bukunya. Ini di halaman 152 ya, Pak Ketua Pak Habib menuliskan di sini penelitian dari BRIN ini luar biasa ini untuk meneliti gerakan
yang ada di Desa Mangli ya? Iya, Desa Mangli. Di Desa Mangli ini. Terus juga ada peneliti dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, Amikom, Undip, Wali Songo Semarang, UMY juga melakukan penelitian di sana. Dan juga dari KSIP. Banyak sekali ini yang melakukan penelitian di Desa Mangli, salah satu desa Apu yang satu-satunya memiliki peraturan kepala desa. Satu-satunya itu. Itu apa Bu ya? Motivasinya dari kepala desa itu atau mungkin dorongan dari masyarakat? Iya, pertamanya seperti apa itu? Kita melakukan perawatan melalui pembinaan ya Mas. Bagaimana desa yang sudah dicanangkan, masyarakatnya juga sama-sama punya kesadaran yang sama, aparatur pemerintahnya, masyarakat desanya punya kesadaran yang sama. Nah ini adalah local championnya, ini sangat berpengaruh kepada desanya. Betul. Kami sosialisikan. Kalau ini ada peraturan kepala desanya, misalnya ada anggaran desa begitu, bisa digunakan itu untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Kan selama ini kan yang dibangun adalah infrastrukturnya ya kan. Tapi bagaimana SDM-nya juga turut dibangun. Nah kan bisa ada alokasi dari situ. Kalau ada peraturannya, ada payung hukumnya, cantolannya kan jelas begitu kan. Seperti itu Mas. Jadi, itu kan dari sisi ini ya. Semangat dari masyarakat untuk betul-betul menolak praktik politik uang. Nah, dari adanya Desa Apu, Desa Pengawasan Partisipasi ini, apakah kemudian berbanding lurus dengan yang kemarin partisipasi dari pemilihan umum, pilpres, pileg, dan terbaru adalah pilkada? Ini sebanding nggak ini? Saya sebanding Mas. Tadi di awal saya sedikit sampaikan bahwa dengan adanya Desa Apu, Desa Pengawasan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang, ada nilainya. Apa seberapa efektifnya? Satu, yang pertama adalah banyak masyarakat yang sekarang berani melaporkan apabila ada pelanggaran. Artinya mereka sadar betul, ya kan? Mereka teredukasi. Kalau mereka tidak teredukasi kan mereka ya udah ngapain urusin nyasana melanggar, kenapa saya yang ribut gitu kan? Saya yang riweh gitu kan? Mereka punya kesadaran kan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik sehingga mereka melaporkan karena ada lembaga yang punya otoritas untuk memberikan apa ya? Keadilan lah ya, mewujudkan pemilu pilkada yang berkeadilan melalui tadi lembaga Bawaslu maupun KPU. Nah, sementara apabila ada pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilu maupun pilkada, lapornya ya ke Bawaslu dan itu sudah dilakukan. Praktek itu sudah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Efektif dong? Nah, kemudian dari 15 laporan, sisanya dari masa iya sih dari sekian banyak tahapan pemilu, tahapan pilkada gitu kan, hanya segitu laporannya. Ya faktanya yang terjadi hanya ada 15 laporan itu, selebihnya kami menilai itu sudah berjalan dengan baik, ya kan, menurut masyarakat dan menurut kami kan normatif regulatif ya kan, melihatnya semua tahapan pemilu maupun pilkada kita awasi secara sesuai dengan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Efektif Mas. Efektif ya. Efektif. Dan ini selalu dirawat ya. Semoga besok ini lebih efektif, punya nilai yang lebih baik, punya nilai yang lebih banyak gitu. Iya, masih ada 5 tahun lagi ya. Iya, masih ada 5 tahun. Tapi tahapannya tentu tidak 5 tahun lagi, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan sudah mulai lagi Bu ya. Ini berbanding juga nggak dengan partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos gitu ya. Kelihatannya juga partisipasi di Jawa Tengah juga cukup tinggi ya. Ya lumayan. Kabupaten Magelang lebih tinggi Mas. Jadi efektif terhadap angka partisipasi masyarakat. Untuk pilgubnya saja Kabupaten Magelang kan di angka 81, partisipasi masyarakat ya. Kemudian untuk yang pemilihan bupati dan wakil bupati di angka 80,50 sekian persen ya, angka partisipasi masyarakatnya. Mereka datang ke TPS. Itu kita panen itu pastinya ada masa tanamnya tadi kan. Masa tanamnya adalah pra pelaksanaan pilkada. Khususnya adalah pada masa non tahapan. Ketika masyarakat bertanya KPU, Bawaslu, kalau masa non tahapan ngapain, gitu kan?
ngapain? Pasti Ngapain semua aja. masyarakat Masasar juga ya Iya. tanya ya kan, ngapain aja KPU dan Bawaslu? Kami namanya melakukan masa tanam. Apa? Oke. Turun ke masyarakat, rembuk warga, serawung warga, melakukan pendidikan politik, edukasi ke sekolahan-sekolahan, ke perguruan tinggi, mensosialisasikan terkait dengan pemilu, pilkada dan demokrasi gitu. Ke warga-warga juga demikian. Ke sekolahan, Bawaslu punya sekolah binaan. Sekolah binaan. Pramuka ya, Oke. Saka Adiasta Pemilu. Saka Kita Adiasta di sekolahan punya saka-saka yang khusus punya atensi terhadap pengawasan gitu kan untuk sektor SMA begitu anak-anak pramuka. Berarti emang Sebegitu. tidak bekerja hanya untuk mengawasi pencoblosan saja, Pak? Iya. Tapi juga dari jauh hari juga sudah ya. Iya, sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana masa tanam kita. Kita tidak akan pernah memanen, tidak akan pernah memetik ya dengan hasil yang tinggi, parmas yang bagus, masyarakatnya teredukasi sehingga berani melapor. Kalau tidak ada sosialisasi belumnya pada masa non tahapan itu adalah penting. Ya, betul. Ya, mungkin menjawab juga rasa penasaran teman-teman ya, Bawaslu, KPU itu kalau sudah coblosan ngapain kan gitu. Iya. Dan ini barusan selesai, tentu juga ada tahapan berikutnya yang nanti akan diselesaikan, juga nanti persiapan tahap berikutnya ya. Tapi yang penting itu tadi menanam ya, dan edukasi pendidikan demokrasi kemasyarakatan juga tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Betul, harus mendapatkan atensi dari seluruh stakeholder. Iya. Kalau itu penting. Betul sekali. Makanya, Tapi ini ada hambatan, Mas. apa? Tantangannya adalah ada efisiensi ya, Mas, ya kan? Boleh ya? Iya. Bahas itu ya. Iya, kan ada efisiensi. anggaran, betul, Itu betul. kan menantang ya, Oke. menantang kami bagaimana tetap bisa melakukan kerja yang maksimal di masa non tahapan, masa tanam ini dengan adanya efisiensi. Artinya supporting dana tidak ada ya, tapi bagaimana melakukan kegiatan program yang mengedukasi masyarakat tanpa ada dana. Bisa nggak? Tertantang kan? Mari kita berinovasi dan berkreasi. Nah itu tantangannya nih teman-teman ya. Presiden kita Prabowo sudah menginstruksikan untuk efisiensi. Iya betul. Dirasakan betul ini sama Bawaslu ini. Iya, patuh. Harus patuh ya. 50% Bu ya efisiensi ya. Atau lebih? Berapa persen, Mas? Ya beda-beda lah mungkin ya. Tapi memang betul Bapak Presiden kita sudah menekankan untuk efisiensi ya di semua lembaga terutama pemerintah. Ya bagaimanapun caranya nanti kita tunggu ya Bawaslu mungkin ada inovasi-inovasi ke depan supaya pendidikan demokrasi kita semakin baik, Amin. baik dan semakin baik ya. Amin. Sehingga hasil dari demokrasi kita juga semakin baik. Betul begitu Bu ini? Betul, karena di buku ini kan Mas sudah jelas dicatatkan dari teman-teman kami di Jawa Tengah bagaimana heroiknya ya. Di daerah ya kan, di desa-desa mengedukasi masyarakat, bagaimana keberhasilannya, hambatannya ya kan. Makanya ini semoga menginspirasi ya, menjadi referensi khususnya teman-teman mahasiswa ya, akademisi yang akan melakukan riset. Ini adalah informasi awal. Informasi awal ada di sini kan, menarik gitu kan. Selanjutnya kan bisa menjadi riset lanjutan oleh akademisi. Betul. Untuk masyarakat Magelang, sahabat-sahabat muda, dapat buku ini gimana? cara mendapatkannya sangat mudah. Kunjungi saja websitenya Bawaslu Kabupaten Magelang atau media sosialnya Bawaslu Kabupaten Magelang, nanti akan memberikan informasi cara mendapatkan dan mengunduhnya. Ya, siap. Gratis ya Mas? Gratis ya. Kemarin saya sudah dapat itu. Versi gratisnya, SPDF-nya. Iya, tapi belum dapat ini. Harap. Ya, monggo teman-teman bisa dikunjungi websitenya Bawaslu Kabupaten Magelang dan juga media sosialnya Bawaslu Kabupaten Magelang untuk bagaimana caranya mendapatkan ini ya. Buku ini menarik. Banyak kisah-kisah menarik di sini yang ditulis oleh kawan-kawan Bawaslu di seluruh Jawa Tengah Bu ya. Iya, 35 kota kabupaten. Kisah-kisahnya seperti apa? Mungkin ada yang naik turun gunung ya. Di Magelang aja naik turun gunung Mangli itu kan. Iya kan? Tinggi ya. 2000 berapa? 2700 meter di atas 2700-an permukaan mdpl, laut. Itu betul-betul pos terakhir ya sebelum ke arah
puncak Sumbing ya. Iya. Jadi pos terakhirnya desa tertinggi bahkan di Magelang atau mungkin di Jawa Tengah ya. Tentu juga daerah-daerah lain ya, ada yang mungkin ke pelosok, mungkin juga sampai ke daerah perhutanan ya di daerah-daerah Jawa Tengah bagian timur, mungkin juga sampai ke bibir pantai gitu ya. Banyaklah kisah-kisah teman-teman Bawaslu kita di buku ini. Bisa dibaca ya kalau penasaran kan, atau hubungi Bu Aini ada di sini ya. Iya. Jadi terima kasih Bu Aini atas cerita-ceritanya yang luar biasa, menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman kawan Merdeka dimanapun berada dan mungkin juga ingin berpartisipasi juga di apa ya, di Bawaslu, mungkin ke depan punya cita-cita gabung di Bawaslu itu kan. Yeah. Mungkin bisa nanti tanya-tanya di websitenya Bawaslu Kabupaten Magelang. Jadi terima kasih Bu Aini. Iya, sama-sama Mas Asep. Ya, cukup sekian ini perbincangan kita, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan loncengnya yang ada di pojok kiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Thank you.